Hai Moviers, selamat datang kembali di Film Moviers. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview film Space Sweeper, film produksi Netflix bertema action sci-fi dan berdurasi kurang lebih 2 jam 15 menit. Film ini dirilis tahun 2021. Dibintangi oleh Oppa ganteng Soo Joong Ki sebagai Tae-ho, Kim Tae-ri sebagai Kapten Jung, dan Jin So-kyun sebagai Tiger Park. Kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulannya film ini di akhir review. Pada tahun 2092, matahari meredup, sehingga membuat bumi sudah tidak layak huni, karena udara sudah kotor, tumbuhan tidak bisa hidup, air susah sekali didapat. Ya, bumi sudah seperti mau kiamat saja. Dan ada perusahaan bernama UTS yang dipunyai oleh James Sullivan yang membangun dunia yang indah, lingkungan rumah yang damai di orbit luar angkasa. Tapi hanya yang terpilih dari bumi yang bisa tinggal dan menjadi warga negara UTS. Pada saat itu, salah satu masalah besar di angkasa, begitu banyak sampah-sampah rongsokan seperti pesawat roket yang rusak, satelit yang hancur, asteroid, kepingan-kepingan logam, dan sebagainya. Sehingga muncul pekerjaan buruh sebagai space sweeper atau tukang sampah angkasa. Film diawali dengan kedatangan Tae-ho di bumi untuk melihat mayat anak kecil yang ditemukan di orbit luar angkasa. Karena Tae-ho tidak punya uang, maka Tae-ho menawarkan beras sebagai pengganti uang. Dan juga nantinya, Tae-ho akan dipaksa juga untuk memberikan sepatu yang dipakainya. Tapi, mayat anak kecil itu bukanlah anak kecil yang Tae-ho cari. By the way, di awal scene, akan langsung dijelaskan bahwa semua manusia pada saat itu memakai alat penerjemah di kupingnya, sehingga semua manusia bisa berkomunikasi walau menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Begitu indahnya rumah orbit UTS, bagaikan surga dunia. James Sullivan mengajak para wartawan dari bumi untuk melihat keindahan itu. James Sullivan menjelaskan visi dan misinya. Tapi ada wartawan yang berusaha untuk bertanya, bagaimana nasib warga yang masih tinggal di bumi yang semakin hancur parah, serta nasib buruh bumi yang mengadu nyawa untuk membersihkan sampah-sampah luar angkasa hanya untuk sesuap nasi. James tidak bisa menjawab dan berjanji akan membicarakan hal ini lagi dengan wartawan itu. Scene berganti dengan beberapa buruh space sweeper bekerja sama untuk mendapatkan sampah kapal ruang angkasa yang rusak. Tapi tiba-tiba datanglah kapal truk sampah bernama Victory yang beranggotakan 4 orang, yaitu Tae-ho, lalu Kapten Jung, seorang wanita jenius yang anti UTS, tenang dan punya kepercayaan diri yang tinggi. Lalu ada Tiger Park. Ototnya tim ini pekerja kasar, berpenampilan preman tapi berhati lembut, serta Boobs, robot militer yang setia dan serba bisa. Mereka menyerobot tangkapan pesawat ruang angkasa tersebut dari para space sweeper lainnya. Tae-ho hendak menjual hasil sampah angkasa yang dia dapat bersama timnya di satelit pengolahan limbah angkasa. Tapi apa daya, Tae-ho tidak mendapat uang, karena ternyata Tae-ho didenda. Pesawat Victoria, yaitu pesawat truk sampahnya, menabrak satelit ruang angkasa. Saat itu terdengar berita di TV tentang UTS yang mencari Dorothy, robot anak kecil yang seperti manusia dan sangat berbahaya, karena bisa meledak seperti bom. Dorothy hilang diculik oleh para teroris yang bernama Black Fox. Di saat Tae-ho, Tiger Park,
dan robot Boops sedang memeriksa bangkai pesawat yang mereka dapatkan, tanpa sengaja mereka menemukan seorang anak kecil yang sedang bersembunyi di pesawat tersebut. Tai-Ho, Kapten Jang, Tiger Park, dan robot Boops tidak mengetahui pada awalnya siapa anak kecil tersebut. Lalu muncul pesan di monitor pesawat mereka untuk berhati-hati dengan Dorothy, karena Dorothy bisa meledak dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka menemukan Dorothy. Mereka panik dan takut jika tiba-tiba Dorothy bisa meledak kapan saja. Tai-Ho berusaha untuk mengikat Dorothy, dan tanpa sengaja Tai-Ho menemukan tas yang dibawa oleh Dorothy. Lalu Tai-Ho membongkar tas tersebut dan menemukan buku-buku pelajaran serta buku-buku ilmiah dengan logo UTS dan nama Kang Hye-nu. Tai-Ho juga menemukan sebuah handphone dengan kontak person yang sama, yaitu Kang Hye-nu. Mereka berempat berdiskusi apa yang harus dilakukan dengan Dorothy. Apakah mereka harus panggil petugas luar angkasa? Tai-Ho mempunyai usul untuk menjual Dorothy untuk bisa mendapatkan uang banyak. Lalu Tai-Ho dan teman-temannya menelpon nama yang ada di handphone tersebut, yaitu Kang Hye-nu. Mereka berhasil menghubungi Kang Hye-nu dan sepakat untuk menjual Dorothy dengan harga 2 juta. Lalu mereka menentukan tempat untuk bertemu. Scene berlanjut ke dalam pesawat Victory. Ternyata Dorothy mempunyai hobi menggambar, dan dia menggambar Tiger Park. Tiger Park tersentuh dengan lukisan Dorothy. Di saat mereka sedang mempersiapkan samaran untuk pertemuan itu, tiba-tiba seorang polisi datang dan hampir menemukan Dorothy. Tapi dengan akal pintar Kapten Jang, mereka lolos dari polisi tersebut. Tai-Ho dan Tiger Park tiba di tempat pertemuan dengan Kang Hye-nu, yaitu sebuah diskotik. Tiger Park membawa Dorothy di dalam tasnya. Ternyata diskotik tersebut sudah diintai oleh pasukan luar angkasa UTS. Tai-Ho berhasil menemukan Kang Hye-nu dan mereka mulai bertransaksi. Uang sudah diterima oleh Tai-Ho dan Tiger Park. Tapi ternyata Dorothy tidak ada di dalam tas. Dorothy berjalan di dalam diskotik menuju meja DJ. Sedangkan mereka bertiga terus mencari Dorothy di tengah kerumunan pengunjung. Penyamaran Dorothy terbongkar di tengah kerumunan tersebut. Para pengunjung mulai tahu kalau anak kecil itu adalah Dorothy. Pengunjung panik dan berhamburan keluar. Pasukan luar angkasa UTS mulai menembaki Dorothy di tengah kepanikan pengunjung. Tapi Tai-Ho berhasil membawa pergi Dorothy dan kembali ke pesawat Victory. Di dalam pesawat Victory, mereka kesal dengan Tiger Park yang lalai dalam menjaga Dorothy. Gara-gara dia, 2 juta gagal mereka dapatkan. Akhirnya mereka berempat mengetahui bahwa nama asli anak kecil itu ternyata Codename, bukanlah Dorothy. Codename sedang melukis Kapten Jang. Kapten Jang terpana dengan lukisan tersebut, dan secara perlahan, ikatan bonding mulai terjadi dengan Kapten Jang, Tiger Park, dan robot Boops. Tapi tidak halnya dengan Tai-Ho. Pesawat Victory harus ke hanggar para Space Sweeper untuk memperbaiki spare part yang rusak pada pesawat tersebut. Di saat itu, Codename hendak meminjam gunting ke Tai-Ho untuk memotong tomat, dan Tai-Ho membantu Codename serta menjual tomat-tomat tersebut ke para Space Sweeper lainnya yang sedang berada di hanggar. Kejadian itu mulai membentuk ikatan bonding antara Codename dan Tai-Ho. Scene berganti dengan robot Boops yang sedang mendandanin Codename. Dan robot Boops mulai bercerita tentang tragisnya hidup Tai-Ho. Tai-Ho merupakan komandan jenius pasukan luar angkasa UTS yang tidak segan untuk menyakiti orang.
pada seketika saat sedang memimpin tugas, Taiho menemukan bayi perempuan dan dia memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Bayi itu dinamai Sunny. Taiho mulai menjadi ayah dan berjanji untuk menjadi ayah yang terbaik bagi Sunny dan menjadi manusia yang baik. Sejak itu, Taiho tidak bisa menyakiti siapapun. Dan pada akhirnya, Taiho dipecat dari pasukan luar angkasa dan semua fasilitas Taiho dicabut. Taiho jadi jatuh miskin dan tidak punya rumah. Kehidupan Taiho terpuruk. Hidup Taiho semakin hancur setelah dia kehilangan Sunny. Di saat dia sedang berjudi, Taiho mengacuhkan Sunny dan Sunny sendirian hendak membeli makanan. Disitulah meteor menghantam. Dan Taiho kehilangan Sunny di orbit angkasa. Memerlukan uang yang sangat banyak agar petugas angkasa UTS bisa menemukan Sunny di orbit angkasa. Dan bila lewat dari 3 tahun, maka Sunny akan hilang selamanya di orbit angkasa. Itulah alasannya kenapa Taiho bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Setelah robot Boops selesai bercerita, radio komunikasi berbunyi. Kang Heno menelpon. Mereka berjanji kembali untuk melakukan transaksi jual beli yang sempat gagal. Di saat Kotnim hendak ke WC, Kotnim diculik orang-orang berseragam orange. Ternyata mereka adalah kelompok Black Fox. Black Fox ternyata merupakan organisasi lingkungan yang berusaha untuk memperbaiki bumi. Tapi mereka dituduh teroris oleh UTS. Black Fox menjelaskan bahwa Kotnim adalah anak kandung dari Kang Henu yang merupakan ilmuwan yang bekerja untuk UTS. Saat kecil, Kotnim menderita penyakit langka yang merusak syaraf-syarafnya. Akhirnya, Kang Henu menyuntik robot nano ke dalam tubuh Kotnim. Hasilnya luar biasa. Kotnim sembuh dan mempunyai kemampuan untuk mengatur molekul-molekul genetis yang bisa membentuk sesuatu dan bahkan bisa menghidupkan tanaman yang layu. James Sullivan mengetahui itu dan menggunakan kemampuan Kotnim untuk menghidupkan planet Mars yang tandus sehingga menjadi indah. Dan sekarang, Sullivan hendak membunuh Kotnim. Itulah alasannya kenapa Black Fox membantu Kang Henu. Karena Kotnim adalah satu-satunya harapan supaya bumi bisa indah kembali. Pasukan luar angkasa UTS sedang mencari Kotnim di hanggar para Space Sweeper. Black Fox membantu Taiho dan teman-temannya untuk kabur dari kejaran pasukan luar angkasa tersebut. Setelah berhasil kabur, Taiho, Kapten Jang, dan Tiger Park kini menjadi buronan luar angkasa. Di dalam pesawat, mereka mulai ada kesedihan dan keraguan menjual Kotnim ke ayahnya, terutama Tiger Park dan Kapten Jang. Tapi Taiho bersikeras untuk menjual Kotnim demi mendapat uangnya. Taiho menuju ke salah satu ruangan di pesawat dan menemukan Kotnim sedang memandang angkasa dari jendela. Saat itu Kotnim memberikan lukisan diri Taiho, yang ternyata Taiho adalah anggota pertama yang digambar Kotnim. Perlahan-lahan, ikatan bonding antara Kotnim dan mereka semakin kuat. Mereka tiba di lokasi pertemuan dengan Kang Henu dan Black Fox. Akhirnya, Kotnim bertemu kembali dengan ayahnya Kang Henu. Memang hebat film atau drama-drama Korea. Kalau ada anak kecil, bisa aja dibikin adegan terharu. Walaupun adegan itu simple. Transaksi berhasil. Taiho dan teman-temannya diberikan uang sesuai dengan kesepakatan. Tapi, pertemuan ini ternyata sudah dideteksi oleh pasukan luar angkasa UTS. Pasukan tersebut datang
dan membunuh anggota Black Fox serta ayah Courtney. Courtney berhasil ditangkap oleh UTS dan James Sullivan. James Sullivan membiarkan Taiho dan teman-temannya hidup, supaya mereka bisa melihat sendiri kehancuran bumi yang akan diledakkan oleh James Sullivan. Bahkan, James Sullivan memberikan uang yang lebih banyak kepada mereka, karena mereka berhasil menemukan Courtney. Pembagian uang mulai dilakukan oleh Taiho, tapi Tiger Park, Kapten Jang, dan Robot Boobs tidak tertarik sama sekali dengan uang tersebut. Mereka merasa bersalah dan sedih. Taiho pergi meninggalkan mereka bertiga dan menuju ke tempat pencarian orang. Taiho membayar cash, biaya untuk pencarian Sunny yang hilang di orbit angkasa sebelum deadline waktunya lewat. Sembari menunggu, Taiho membuka kembali kotak yang berisi barang-barang Sunny. Taiho membuka buku Sunny dan menemukan catatan kecil yang ditulis oleh Sunny. Sunny menulis kalimat, "Aku ingin menjadi orang baik seperti ayah." Taiho menangis dan teringat akan janjinya terhadap Sunny, yaitu untuk menjadi ayah yang baik dan manusia yang baik hati. Taiho kembali ke pesawat Victory dan membakar uang yang dia peroleh dari penjualan Courtney. Mereka berempat pun bersiap-siap untuk menyelamatkan Courtney dari James Sullivan. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari serangan-serangan pesawat pasukan luar angkasa UTS dan tiba di lokasi bom hidrogen dengan Courtney diikat di lokasi bom hidrogen tersebut. Kapten Jang ternyata tidak bisa menghentikan bom hidrogen tersebut. Dia mengatakan bom ini sudah pasti akan meledak. Ledakan bom tersebut akan membuat Courtney lumpuh dan menghancurkan bumi. Ledakan bom tersebut mempunyai radius ledakan kurang lebih 5.000 km, sehingga Courtney harus dibawa pergi sejauh kurang lebih 5.000-an kilometer untuk selamat. Di saat mereka hendak pergi membawa Courtney, mereka dihadang oleh Camilla, tentara humanoid, tentara yang telah dibentuk dengan robot nano. Camilla sangat kuat, dan mereka bertiga kewalahan melawan Camilla. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Camilla. Setelah mereka mengalahkan Camilla, pesawat-pesawat pasukan luar angkasa UTS sudah mengepung mereka. Kapten Jang melalui radio komunikasi di pesawat Victory mengajak semua Space Sweeper bertempur bersama melawan pasukan luar angkasa UTS. Ajakan Kapten Jang kepada Space Sweeper direspon dengan positif. Para Space Sweeper datang membantu dengan pesawat truk sampahnya untuk melawan pesawat pasukan luar angkasa UTS. Ya, karena hanya pesawat truk sampah, senjata mereka hanyalah berupa tali kait dan tangan pencapit sampah. Perang antara pasukan luar angkasa dan para Space Sweeper pun terjadi. Di saat bersamaan, muncul James Sullivan dengan pesawat tempurnya yang sekilas berbentuk laba-laba, mengejar pesawat Victory. James berusaha untuk merebut Courtney dari Taiho dan teman-temannya. Pesawat Taiho tidak bisa menandingi kehebatan pesawat James. Pesawat Taiho pun rusak parah. Robot Boobs berusaha untuk melawan dan menahan pesawat James, supaya Taiho bisa terus membawa pesawat Victory melaju jauh, sehingga mencapai jarak kurang lebih 5.000 km. Tapi usaha Robot Boobs tidak bertahan lama dan akhirnya dia terbelah badannya. James terus memporak-porandakan pesawat Victory untuk mendapatkan Courtney kembali. Setelah Taiho berhasil membawa pesawat Victory mencapai jarak aman kurang lebih 5.000 km, Tiger Park,
Kapten Jang, Boobs, dan Taeho sudah siap untuk mati dengan cara meledakkan bom hidrogen yang tadi dibawa di dalam pesawat Victory. Ya, ternyata mereka membawa bom hidrogen untuk diledakkan jauh-jauh. Mereka sudah rela mati bersama ledakan bom hidrogen tersebut. James Sullivan terkecoh dan kaget. Ternyata Codename tidak bersama Taeho dan teman-temannya. Codename sudah diamankan bersama salah satu Space Sweeper di saat para Space Sweeper datang dan membantu Taeho dan teman-temannya. Bom hidrogen meledak dengan dahsyatnya. Taeho, Tiger Park, Kapten Jang, dan Robot Boobs wafat seketika. Tapi, tunggu dulu. Codename mengeluarkan magisnya untuk menyelamatkan Taeho dan teman-temannya. Tiba-tiba, muncul molekul-molekul nano menutupi pesawat Victory. Taeho, Kapten Jang, Tiger Park, dan Robot Boobs selamat dari ledakan tersebut. Saat keadaan kembali normal, Taeho dibantu oleh teknologi dan kemampuan Codename berusaha untuk bertemu dengan Sunny. Taeho mengucapkan selamat tinggal dan maaf karena telah terlambat menemukan Sunny di orbit. Bumi perlahan mulai membaik dan kembali menghijau. Taeho, Kapten Jang, Tiger Park, Codename, dan seorang gadis remaja berkumpul dan sudah seperti keluarga kecil. Ya, gadis remaja itu adalah Robot Boobs yang telah berhasil cangkok kulit sehingga penampilan luarnya seperti manusia. Nah, sekarang kesimpulan gue ya tentang film ini. Yang pertama, ide ceritanya tentang bumi yang sudah tidak layak huni dan hanya orang terpilih dan berduit yang bisa tinggal hidup di planet yang indah. Gue jadi inget film Elysium, film keluaran tahun 2013 yang lalu. Lalu kesimpulan gue yang kedua, ya layaknya di film yang ada adegan perang menggunakan pesawat, pasti akan ada adegan jagoannya kerusakan mesin dan sebagainya. Nah, di film ini adegan itu nggak cuma sekali, tapi lebih dari satu kali. Ya, lumayan lah buat perpanjang durasi film. Yang ketiga, lumayan terpana dengan CGI film Korea. Not bad, bisa bersaing dengan film-film Hollywood. Tidak percuma sih, kalau film ini termasuk salah satu film termahal biaya produksinya. Yang keempat, biasanya ya, adegan final antara jagoan dan raja penjahatnya, biasanya jagoan datang ke markas penjahat. Tapi di film ini, penjahatnya yang ngejar-ngejar jagoannya. Ternyata di pesawat jagoannya ada bawa bom yang dibuat oleh penjahatnya. Ya, agak aneh. Tapi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Penjahat utamanya langsung mati, sekaligus misi bumi selamat. Nah, yang kelima nih, ini yang bikin gua kecewa. Kalau seandainya film ini diakhiri dengan meninggalnya Taeho dan teman-temannya dalam ledakan bom hidrogen sebagai pahlawan, gua akan kasih nilai lebih untuk film ini. Tapi dipaksa happy ending loh. Jagoan yang udah mati hidup lagi. Ya, mau dibilang apa? Jadi, maaf sebelumnya ya. Untuk para Junki fans, film ini menurut gua di rating antara 4,5 atau 5.
Tapi karena gua cukup amazed dengan CGI-nya, makanya gua kasih angka 5. Ya, lumayan buat film popcorn. Terima kasih. Terima kasih Moviers sudah menonton YouTube kami, Film Moviers. Sampai jumpa di review dan kesimpulan film lainnya. Mudah-mudahan kalau tidak keberatan, di-subscribe ya, share dan like. Komen juga boleh, dan kira-kira mau bahas film apa untuk berikutnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Terima kasih. Bye Moviers. Sampai jumpa.